Kita bersyukur Gay Hokintong mengadakan Family Talk lagi di tahun ini. Dan pembicara di tahun ini adalah pembicara Family Talk pria tahun lalu. Kita tentu tidak asing dengan Pak Wiwi dan juga Pendeta Agus Gunawan. Pembicara yang telah memberkati kita tahun kemarin, dan kita memanggil lagi, dan kita yakin dan percaya dua hambanya ini akan memberkati kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan Pak Wiwi Kurnia. Beliau adalah presiden dari Mega Auto Finance. Pak Wiwi juga adalah seorang diaken dari gereja kita yang secara khusus melayani saat ini di GII Puri. Thank you Pak Wiwi untuk kehadirannya pada malam hari ini. Pak Wiwi siap untuk membagikan berkatnya pada malam hari ini? Terima kasih Pak Rudi, siap. Oke, selamat malam thank you, semua. Pak Wiwi. Selanjutnya, narasumber yang kedua, saya panggil dengan kasih dan dengan hormat Pendeta Agus Gunawan. Ya, shalom. Shalom. Shalom, Pak Agus. Shalom. Pendeta Agus, kita tentu mengenalnya, ya, karena Pendeta Agus tidak asing di tengah-tengah kita. Pendeta Agus adalah ketua umum dari GII Hokintong. Beliau adalah gembala sidang kita, ya. Pak Agus siap untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, berkat bagi kita pada malam hari ini? Siap. Thank you, Pak Agus. Thank you juga, Pak Wiwi, ya. Tidak berlama-lama lagi, saudara-saudara. Untuk kesempatan yang pertama, saya serahkan kepada Pak Wiwi untuk boleh menyampaikan materinya. Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Rudi yang sudah membuka. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan mungkin ada Ibu-Ibu yang hadir, yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan mendengarkan sama-sama topik yang namanya Winning the War in Your Mind. Ya, jadi ini adalah satu topik yang sangat penting untuk para laki-laki dan saya pikir juga untuk para ibu-ibu juga sangat penting. Ya, winning the war in your mind, atau seringkali orang mengatakan winning the battle in your mind, memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita. Ya, jadi pemilihan tema ini tentunya adalah pemilihan yang sudah dipikirkan dengan baik oleh panitia. Melihat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan untuk membahas topik ini. Ya, saya akan mulai dengan share screen. Winning the battle in your mind. Saya akan mulai dengan 3 topik. Jadi 3 bagian dari apa yang saya akan sharingkan. Yaitu satu adalah winner's thought. Ya, jadi pikiran pemenang. Bagaimana kita itu mempunyai pikiran pemenang. Ya, jadi untuk bisa winning the battle in your mind, tentunya kita punya pikiran pemenang dulu, ya. Yang kedua, hang in there, ya, hang in there. Kita harus kuat, kita bertahan di sana, karena problem itu nggak bisa selesai atau nggak semua selesai dalam satu malam. Banyak problem-problem yang perlu selesai mungkin dalam waktu yang cukup lama, seperti pelari maraton, ya. Kemudian yang ketiga, be the winner. Be the winner. Bahkan lagu tadi kita dengarkan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Jadi 3 bagian ini yang saya akan bahas sama-sama, saya akan sharingkan sama-sama ya untuk pada malam hari ini ya. Sebentar. Oke. The winner's thought. Jadi yang pertama adalah the winner's thought yang saya akan mulai, yang bagian pertama. Dimulai dengan bisnis issue, ya. Jadi kita laki-laki seringkali mempunyai isu-isu atau masalah-masalah dalam bisnis yang memang mengganggu pikiran kita. Jadi malam hari ini kita fokus kepada apa sih yang mengganggu atau yang membuat kita mempunyai war, kita mempunyai battle di dalam pikiran-pikiran kita, yaitu bisnis issue atau kita sebagai profesional atau businessman, ya. Yang pertama adalah salah investasi, ya. Seringkali ini yang menjadi satu pemikiran atau bahan pikiran dipikirin berulang-ulang kalau kita salah investasi. Salahnya apa? Salah investasi. Misalnya kita investasi di bidang yang kita tidak kuasai atau waktu investasi kita betul-betul pelajari, ternyata ada yang ternyata tidak semuanya kita pelajari sehingga kita gagal berinvestasi. Gitu. Misalnya kita investasi di bidang
dealer mobil gitu. Tapi ternyata waktu kita masuk nggak gampang ya. Karena apa? Karena di situ persaingannya ternyata tidak seperti yang kita pikirkan ya. Ada banyak sekarang pemain-pemain online dan lain sebagainya ya. Atau kita salah prediksi ya. Yang harusnya kita pikir return-nya itu 1 tahun atau 2 tahun, ternyata 5 tahun atau 10 tahun bahkan, sehingga kita kehabisan modal ya, karena harus terus gitu ya untuk bisa masukin modal misalnya ya, atau kita nunggu return-nya kelamaan padahal kita sudah mengharapkan return balik untuk bisa bayar hutang gitu. Jadi seringkali salah investasi ini yang membebani pikiran kita, atau investasi di pasar modal, saham, kadang sekarang kripto begitu ya. Sekarang kripto sedang turun, pusing kita dan menjadi beban pikiran kita. Kalau kita salah menempatkan dana yang harusnya menjadi dana cadangan atau dana harian, kita masukkan sebagai kripto, nah itu mungkin bisa berbeda cara berpikirnya ya. Jadi salah investasi itu salah satu yang akan menjadi beban pikiran kita. Kedua, ditipu partner misalnya, ditipu karyawan ya. Konsumen menuntut. Ya, banyak sekali sekarang misalnya kemarin waktu di pandemi ada dengar PKPU misalnya ya. Jadi konsumen menuntut, konsumen mempermasalahkan. Ini yang membuat pikiran-pikiran kita terganggu ya. Partner kita tidak cocok, apalagi kalau partner itu zaman enak semua enak, tapi kalau begitu susah mulai timbul ketidakpuasan ya. Jadi ini seringkali menjadi satu bahan ya, karyawan dan sebagainya. Kemudian market changes, competitor movement atau demand changes ya. Jadi market sering berubah ya. Kompetitor juga banyak melakukan movement ya. Saya banyak sekali melihat sekarang ini, kalau kita yang paling gampang lihat sudah banyak sekali perubahan-perubahan di market ya. Kalau dulu misalnya kalau kita lihat ada Peugeot 205 itu mobil yang sangat laku waktu itu misalnya ya. Tapi begitu keluar Honda Jazz langsung hilang. Langsung sulit sekali untuk menjual Peugeot 205. Saya yakin kesulitan pasti untuk menjualnya gitu, stok-stok yang ada. Kemudian sekarang dengan bisnis digital online juga banyak retail juga harus merubah diri, harus berpikir bagaimana bersaing dengan online ya. Itu market changes. Kemudian economic dan political changes ya. Economic changes misalnya karena krisis, sekarang ini inflasi begitu tinggi ya, perubahan harga, bagaimana bisa mensikapi adanya supply yang turun ya karena perubahan ekonomi dan sebagainya ya. Political condition berubah ya, pemilihan presiden, ada pemilihan kepala daerah dan sebagainya ya. Political condition yang di dunia pun berubah, ada perang Ukraine ya, Rusia mempengaruhi semua, supply berubah dan sebagainya ya. Kemudian yang utang tidak terbayar. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan yang paling utama bahkan ya. Karena salah investasi, ditipu partner atau market changes atau bahkan economic dan political changes, kalau nggak ada utang mendingan Bapak-bapak ya. Kenapa? Karena nggak ada yang dikejar bank. Jadi ini yang seringkali yang menjadi sering masalah adalah ternyata utang yang tidak terbayar. Jadi utang yang kesulitan untuk dibayar ya. Bersyukur selama pandemi pemerintah mengadakan restrukturisasi, tapi tetap kan mesti dibayar gitu. Jadi ini adalah bahan-bahan pemikiran yang seringkali mengganggu pikiran kita gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya kalau ada masalah seperti itu? Laki-laki itu mikirnya apa? Gitu. Nah, saya coba lakukan survei kecil-kecilan ya. Ada beberapa hal yang sering dipikirkan oleh seorang pria. Satu adalah jaminan hidup masa depan. Kalau investasi saya gagal, bisnis saya gagal, ya, kemudian bank mengejar saya, gitu, saya harus tidak bisa bayar hutang. Bagaimana saya punya jaminan hidup di masa yang akan datang? Apa yang saya punya nanti 10 tahun lagi? Apa yang saya punya nanti saya waktu tua? Apa yang saya bisa wariskan? Gitu. Itu yang saya nanti bagaimana hidupnya, jaminan hidup masa tua, ya bagaimana untuk keluarga saya dan sebagainya, ya. Yang kedua, reputasi. Seringkali reputasi ini menjadi satu hal yang sangat dipertahankan oleh seorang pria, ya. Pencitraan, bagaimana kita memiliki citra, ya. Seringkali, wah, muka saya taruh di mana nanti kalau sampai nanti bank saya nggak bisa bayar, gitu. Atau bagaimana kalau rumah saya disita, kalau ternyata bank datang menyita rumah saya, atau bagaimana kalau debt collector menyita kendaraan saya malu sama tetangga gitu. Jadi yang dipikirin apa? Malunya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ketiga, mengelola ambisi. Ya, bagaimana kita mengelola ambisi? Ya, ambisi yang terlalu berlebihan atau ambisi yang kurang. Ya, karena ambisi yang kurang ambisi juga
tidak baik ya Bapak-bapak ya, karena tidak semangat nanti, tidak maju ya. Nah, kemudian yang seringkali masalah kesehatan keluarga ini seringkali menjadi permasalahan. Jadi kalau ada masalah-masalah bisnis isu yang tadi, apa yang terjadi dengan seorang pria? Ini adalah jaminannya, security ke depan, reputasi, ambisinya, kesehatan, keluarga, ini yang seringkali kepengaruh gitu ya. Ini yang menjadi satu isu. Nah, sorry. Nah, ini semua itu dimulai dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita kuasai, ya makanya ini permulaannya semua dari pikiran. Pikiran yang berulang-ulang. Semua masalah yang tadi saya sebutkan dipikirkan berulang-ulang itu akan menimbulkan khawatir, ya khawatir, ya. Kemudian khawatir yang berulang-ulang itu akan menimbulkan stres, ya. Dan stres yang berulang-ulang menimbulkan depresi, ya. Dan depresi yang terus-menerus itu akibatnya 3, 1 rumah sakit jiwa, 2 adalah bunuh diri, 3 demensia atau pikun, ya. Ini penyebabnya lumayan berat. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan depresi, ya. Padahal kalau kita lihat, ya, sebetulnya adalah di Filipi 4:6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kalau kita lihat di sini yang bagian pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tuhan menginginkan kita dari awal untuk meng-cut proses ini. Jadi dari awal jangan khawatir. Artinya dari sejak pikiran kita harus sudah berusaha dan berserah kepada Tuhan. Ya, jadi saya kasih panah di sini, usaha dan berserah kepada Tuhan. Ya, jadi ini dari awal di Filipi 4:6-7 itu kita harus berusaha dan berserah kepada Tuhan. Ya, kemudian kalau sudah khawatir juga berserah kepada Tuhan, stres juga berserah, sehingga sedini mungkin proses ini harus di-cut. Sedini mungkin proses ini jangan sampai masuk ke arah yang lebih lanjut gitu ya. Seringkali ini yang sering membuat keadaan overthinking, menyebabkan banyak berpikir, menyebabkan jadi khawatir, banyak khawatir menyebabkan jadi stres ya. Dan stres berulang-ulang, hati-hati bisa jadi depresi ya. Dan ini usaha dan berserah kepada Tuhan untuk bisa winning the war atau the battle in mind ya. Jadi ini adalah satu proses yang saya coba gambarkan untuk supaya punya pemikiran bahwa kita mesti cut sedini mungkin ya. Nggak gampang Bapak Ibu semua ya. Saya berikan kesaksian, saya pernah ditipu ya puluhan miliar satu konsumen yang saya kenal dengan baik ya. Ternyata hilang gitu aja gitu ya. Padahal saya sudah tahu konsumennya dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian begitu hilang begitu aja, saya kelabakan mencari di mana gitu. Dan mulai kepikiran terus bagaimana dengan konsumen ini dan sebagainya gitu, buat saya tidak bisa tidur ya. Dan terus terang saya nggak tipe orang yang kalau ada masalah saya tidak konsultasi ya. Saya tidak konsultasi dengan istri juga nggak tahu gitu ya, keluarga juga nggak tahu, teman nggak tahu, bahkan Pak Budi juga sebagai gembala di tempat saya juga saya pasti nggak tahu karena saya nggak konsultasi gitu. Tapi saya tipe orang yang berpikir sendiri ya. Jadi saya berpikir bagaimana berpikir untuk masalah itu, tapi berulang-ulang. Jadi bagaimana masalah itu seperti ombak yang keep coming back kepada saya. Jadi ombak yang bergulung-gulung gitu. Nah, ini yang saya usahakan. Saya harus cut ini. Jadi waktu saya sudah mulai tidak bisa tidur, ya maka saya harus berusaha untuk saya alihkan. Ya, karena apa? Karena saya sudah tahu bahwa ini masalah tidak akan selesai dalam satu malam. Jadi saya harus coba alihkan. Cara mengalihkannya, kalau saya berdoa, ya saya bersyukur, ya saya coba mensyukuri apa yang sudah ada, ya, dan kemudian saya meyakini bahwa saya memiliki anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan. Ya artinya apapun juga yang terjadi, kalau saya sampai apa-apa meninggal, kemudian saya ya pasti sudah masuk surga. Itu yang tidak bisa terbantahkan, ya. Dan saya coba mulai mengalihkan perhatian saya kepada hal-hal yang saya suka, yaitu misalnya saya suka sepeda, saya mulai berpikir, wah besok saya mau sepeda nih, gitu. Jadi saya sudah berpikir
besok sepeda. Jadi paling tidak pikiran saya pada malam hari itu tidak berpikir masalah gitu ya. Saya tunda dulu masalahnya karena tidak mungkin saya pada malam hari itu, sehingga saya bisa mulai tidur ya. Jadi ini satu hal, coba keluar dari gulungan ombak ya. Karena kalau gulungan ombak kegulung-gulung terus, maka kita akan hanyut ya. Ini hati-hati kalau berpikiran kita sudah banyak sekali mengganggu kita dan berulang-ulang keep coming back, coba keluar ya. Dan berdoa ya, dan kalau kita lihat, kita lanjutkan Filipi 4:6-7, maka nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, Tuhan bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Jadi yang dijanjikan Tuhan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Ini kedamaian yang akan memenuhi pikiran kita. Nah, ini yang saya coba gambarkan ya dalam pikiran ini, karena tadi saya sharing bahwa pikiran itu penting. Pikiran berulang-ulang akan menyebabkan khawatir berulang-ulang akan menyebabkan stres ya, stres nanti depresi gitu ya. Nah, pikiran itu ada controllable issue, ada uncontrollable issue ya. Coba berpikir untuk controllable issue ya, dan uncontrollable kita harus berusaha, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Jadi controllable issue apa? Tadi yang saya lakukan. Artinya saya coba berpikir untuk hal-hal lain yang saya bisa pikirkan, yang saya sukai, ya. Tapi uncontrollable saya berdoa dan saya mulai berpikir bagaimana mengatasinya, tapi nggak sekarang, nanti dah, gitu ya. Besok pagi saya mulai pikirin lagi gitu. Nah, dan saya mulai berdoa untuk serahkan itu kepada Tuhan. Ya, jadi controllable dan non-controllable. Nah, kemudian bedakan antara pola pikir dan masalah, ya. Yang kita harus selamatkan pola pikir kita dulu. Ya, winning the war dulu in our mind. Ya, pola pikir. Masalah itu satu hal yang berbeda, terpisah. Jadi masalah saya dengan hutang saya, dengan penyelesaian hutang konsumen, ya, dan hutang saya yang harus saya bereskan ke bank. Ini saya pisahkan. Tapi pola pikir saya rubah dulu gitu ya. Paling tidak dengan cara seperti itu, lebih dari 50% permasalahan dalam diri saya sudah lumayan berkurang. Jadi saya siap lebih segar menghadapi bagaimana mengatasi permasalahan gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat pola pikir kita masa lalu itu akan memberikan gambaran bisnis kita sekarang. Ya, jadi mungkin kita nggak sadar ya, pola pikir yang misalnya dulu negatif ya, sering nggak berani gitu ya, itu memberikan gambaran bisnis kita sekarang. Apa yang kita punya dengan sekarang akibat daripada atau merupakan gambaran dari cara berpikir kita di masa lalu. Ya, pola pikir kita sekarang itu menggambarkan bisnis kita di masa depan. Jadi coba kita harus berpikir bagaimana supaya kita bisa berpikir positif. Ya, jadi pikiran bermasalah coba kita hilangkan. Pikiran bermasalah coba kita alihkan. Pikiran bermasalah kita latih untuk tidak bermasalah. Ya, begitu kita keep coming back, berpikir, overthinking, ya, jangan sampai timbul khawatir. Serahkan usaha, ya. Dan pada waktu khawatir, coba berusaha juga untuk keluar dari itu supaya jangan sampai stres gitu ya. Jadi berpikirlah positif, berpikirlah sebagai pemenang, ya. Dan ganti pola pikir kita menjadi berpusat kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi pikiran bermasalah ini, cara berpikir yang negatif, cara berpikir yang terus berulang-ulang ini yang kita harapkan supaya kita keluar dari itu, ya. Nah, hang in there, ya. Jadi kalau kita tadi berpikiran yang sebagai pikiran pemenang, maka hang in there, ya. Hang in there, bertahan, karena nggak gampang dalam menghadapi satu masalah. Masalahnya panjang. Tadi yang saya sharing mengenai saya ditipu konsumen, masalahnya panjang. Ya, setelah itu saya harus dealing dengan bagaimana menyelamatkan jaminan yang saya beri, yang konsumen berikan kepada saya, kendaraan dalam hal ini. Saya harus cari kendaraannya satu-satu begitu ya. Dan kemudian bagaimana saya menyelesaikan hutang saya dengan bank juga gitu. Ya, ini yang hang in there, itu nggak bisa selesai sehari, berbulan-bulan. Ya, tapi dalam hal hang in there ada beberapa poin yang saya garis bawahi mengenai hal ini dalam pengalaman saya. Satu adalah jujur sama diri sendiri. Ya, bagaimana kita melihat apa sih sebetulnya yang bikin saya ini pikiran-pikiran terus ini? Coba ya, apa sih sebetulnya yang saya pikirin gitu ya. Nah, contoh yang tadi saya sharing, jujur sama diri sendiri, pada waktu saya mulai berpikir, ada 3 hal yang membuat saya berpikir terus-menerus. Ada 3 hal yang mengganggu pikiran saya. 1,
adalah saya malu. Kenapa kok saya bisa ditipu? Saya cukup senior di bidang bisnis saya, tetapi kok saya bisa ditipu begitu ya. Yang kedua, saya marah. Ini konsumen yang saya kenal kok nipu saya gitu ya. Dan yang ketiga, tentunya saya mulai berpikir bagaimana membereskan hutangnya gitu ya. Tapi yang paling utama ternyata buat saya itu saya malu. Ya, saya malu kenapa saya bisa ditipu gitu ya. Nah, karena itu saya mulai lihat saya sebetulnya salahnya di mana. Saya mulai perhatikan ini apa prosedurnya apa sudah betul apa belum gitu ya. Ternyata setelah dilihat prosedurnya betul. Oh, oke, berarti saya nggak malu-malu amat. Tapi ada satu yang salah lewat gitu ya. Oke, jadi ini yang membuat saya jadi lebih gampang mengatasinya ya. Jadi jujur sama diri sendiri itu satu hal yang nggak gampang Bapak Ibu semua ya. Kalau pengalaman saya juga lihat seringkali itu sering terjadi di antara pria-pria yang ada ya. Jujur sama diri sendiri ya. Yang kedua, menerima kondisi. Seringkali orang mengatakan itu ikhlas, ya, menerima kondisi dan setting expectation itu yang seringkali salah. Setting expectation ketinggian gitu misalnya ya, atau tidak menerima kondisi ya. Ada masalah untuk menyelesaikan hutang berbelit-belit gitu apa, ngebelit kebelit hutang. Setting kondisinya adalah bisa selesaikan hutangnya, padahal udah sulit bisnisnya. Secara cash flow nggak masuk, harus jual aset gitu misalnya ya. Tapi ya nggak mau terus gitu. Tapi ya sulit kalau emang nggak gitu. Jadi harus menerima kondisi, berlutut sama Tuhan untuk menerima kondisi gitu ya. Dan bagaimana solusi selanjutnya. Kemudian minta pertolongan teman atau hamba Tuhan dan lain-lain. Tanya, ngobrol, cari ide, konsultasi sama hamba Tuhan ya, jangan sendirian ya. Tapi memang tiap orang lain-lain ya. Jadi ada yang begini, ada yang begitu ya. Tapi yang pasti adalah berusaha terus ya, terus berpikir, rajin cari solusi gitu ya, bertanya dan membaca, ini juga penting ya, berserah sama Tuhan dan bersyukur. Nah, ini yang penting. Dan yang terakhir saya juga sharingkan, jangan curiga sama Tuhan. Jadi kalau hang in there ya, bertahan, seringkali yang terjadi adalah curiga sama Tuhan. Tuhan ini kemana ya gitu? Kok Tuhan ini diem aja gitu ya? Kok Tuhan nggak selesaikan masalah saya gitu? Ya, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan saya. Jangan-jangan Tuhan sudah nggak mau untuk bantu saya gitu ya. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri ya. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari satu jemaat ya yang namanya Pak Chandra ya. Saya bersyukur Pak Chandra memberikan kesaksian di mana Pak Chandra mengalami kemelut di dalam bisnisnya dan juga bagaimana Pak Chandra bisa memenangkan war di dalam his mind ya. Saya stop sharing dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kesaksian dari Pak Chandra. Silakan videonya. Shalom saudara-saudara, saya Chandra, saya adalah jemaat HKI Hokim Tong dari sejak SMA. Saya dan keluarga sekarang melayani di Hokim Tong Batu Nunggal. Saya sendiri pelayanan di bagian multimedia. Kami mulai mendapat masalah ketika partner bisnis yang kita biayai full usahanya malah membalik, menyerang, menuntut ini itu, sehingga keuangan perusahaan pun jadi kacau. Ditambah orang-orang yang membantu itu banyak yang berkhianat. Oke, ya. Kita sama-sama dengar bagaimana Pak Chandra punya masalah ya dengan bisnisnya dan partner-partnernya mulai nuntut ya, karyawan-karyawannya juga mulai bermasalah gitu ya. Ini membebani pikirannya. Nah, kita lihat sama-sama, kita dengarkan sama-sama apa selanjutnya. Apakah Pak Chandra ini setelah ini depresi atau tidak? Coba kita lihat ya. Kita dengarkan sama-sama video berikutnya. Saya mengalami depresi yang amat sangat karena utang yang sangat menumpuk, bisnis tertati-tati, sudah saya injek dana lagi pun bisnis tidak membaik. Kondisi ini itu otomatis mengganggu hubungan keluarga kami. Saya juga terus-menerus berdoa, menangis, minta pertolongan Tuhan, minta solusi dari Tuhan, tapi sepertinya pintu solusi itu tidak pernah ditemukan, sehingga saya terjebak dalam depresi. Sampai satu titik akibat depresi yang berkelanjutan, terbersit pikiran saya untuk bunuh diri. Tiap hari saya tidak bisa tidur tenang. Jam 3
subuh selalu bangun dengan jantung yang berdebar-debar. Kondisi ini terus berlanjut sampai beberapa bulan. Puji Tuhan, pelayanan gereja masih saya jalankan, walaupun hati tidak benar-benar fokus pada pelayanan. Pikiran saya terus terfokus pada masalah dan ingin buru-buru meninggalkan dunia ini. Oke, kita dengar sama-sama, depresi sudah menimbulkan pikiran bunuh diri, ya. Dan kita tadi saya sharingkan bahwa depresi sebetulnya dimulai dari pikiran yang berulang-ulang, khawatir berulang-ulang, stres berulang-ulang, depresi, ya. Dan kita dengar sama-sama Pak Chandra ada keinginan untuk bunuh diri, ya. Dan kita lihat keinginan bunuh diri atau depresi kondisi depresi Pak Chandra nggak diketahui oleh lingkungan sekitar, ya. Kalau kita lihat tadi pelayanannya masih jalan, masih ke gereja, saya yakin, ya, bahwa teman-temannya saya yakin nggak tahu gitu bahwa Pak Chandra sedang depresi, dan mungkin juga istrinya nggak tahu, ya. Kita dengarkan sama-sama selanjutnya. Waktu itu saya benar-benar tidak punya siapapun yang bisa saya ceritakan tentang kondisi saya, termasuk istri saya sendiri. Sampai suatu saat Hokim Tong Batu Nunggal kedatangan gembala baru, yaitu Pak Rudi. Pak Rudi mengundang pendeta Benny Solihin untuk jadi pembicara di seminar Pasutri Batu Nunggal. Yang seingat saya judulnya itu Cinta di Antara Dua Pilihan. Waktu itu saya bersama istri dan anak menghadiri seminar tersebut. Tapi kami duduk terpisah karena saya bertugas di ruang multimedia. Saya seperti biasa standby di belakang komputer, nunggu acara mulai dan menunggu materi dari pembicara yang dititipkan ke multimedia. Pada waktu Pak Benny datang, beliau langsung datang ke area multimedia menyerahkan USB berisi materi seminar dia. Pak Benny bilang ke saya, ini materinya, judulnya bunuh diri. Saya begitu kaget waktu itu, karena benar-benar menyimpang dari topik awal. Tapi saya berusaha tetap cool dan menjalankan tugas. Sampai saatnya Pak Benny menyampaikan materi. Sebelum dia mulai masuk ke materi, Pak Benny bercerita bahwa beberapa hari sebelum ke Bandung, dia terus-menerus digerakkan Roh Kudus untuk mengubah temanya. Sampai di jalan pun menuju Batu Nunggal, dia masih berdoa sama Tuhan. Apa benar Tuhan menginginkan beliau mengubah tema? Akhirnya Pak Benny minta izin ke Pak Rudi untuk mengubah tema, dan Pak Rudi pun setuju. Sepanjang pemaparan materi beliau, saya benar-benar nggak tenang. Sampai akhirnya Pak Benny selesai menyampaikan dan mengajak berdoa jemaat, saya menangis terseduh-seduh. Tapi nggak ada orang lain yang sadar waktu itu, karena hanya saya sendiri yang bertugas waktu itu. Di situ saya merasa Tuhan tuh benar-benar menyentuh saya secara pribadi. Dan sesuai dengan firman-Nya, satu domba tersesat pun dicari siang malam sampai ketemu. Tuhan memakai hamba-Nya untuk memberkati dan menjamah saya. Di situ saya belajar Tuhan benar-benar masih peduli dan sayang pada umat-Nya. Mungkin terlihat Tuhan tuh meninggalkan kita ketika ada masalah. Tapi sejujurnya kebanyakan kita yang nggak sabar menunggu waktu dan jalan yang akan diungkapkan oleh Tuhan. Dari semenjak itu benar-benar saya diubahkan. Masalah keuangan sampai saat ini pun belum berakhir. Gelombang masalah pun masih ada. Tapi saya tidak pernah hilang harapan sedetik pun. Karena saya percaya Tuhan peduli dan Tuhan akan menunjukkan jalannya pada waktunya. Saya berpesan buat teman-teman yang sedang mengalami masalah dan mungkin merasa sudah tidak sanggup lagi. Tetaplah percaya dan beriman bahwa Tuhan sayang sama kita. Cari teman, cari hamba Tuhan yang benar-benar bisa kita ajak ngobrol, kita bisa menguatkan kita. Yakinlah kita tidak sendirian, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jadi kita dengarkan sama-sama ya, bagaimana Tuhan menolong Pak Chandra melalui hambanya itu Pak Benny Solihin ya, dengan mengubah tema ya. Jadi kebayang dari sebanyak manusia di dunia, Tuhan sangat memperhatikan yang namanya Pak Chandra ini ya, sehingga Tuhan mengubah topik yang menjadi bunuh diri. Satu, kedua, Pak Chandra sudah bisa memenangkan
kemelut atau war di dalam his mind. Masalah selesai atau belum? Belum. Ya, masalah keuangannya tetap ada. Ya, tapi yang ada yang sudah dimenangkan adalah pikirannya. Jadi ketenangan pikiran, sudah berserah sama Tuhan, bisa betul-betul mulai bisa jernih bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ya, saya akan tutup dengan satu slide. Be the winner. Ya, jadi kalau kita dengar tadi di awal lagu lebih dari pemenang. Ya, be the winner. We are the winner in Christ. Act as a winner. Ya, jadi bertindaklah sebagai pemenang. Ya, berpikir positif. Keluar dari masalah. Ya, kita adalah pemenang. Ya, lagi terima kasih. Mudah-mudahan sharing saya bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Pak Agus. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, sangat diberkati kita ya. Sudah mendengarkan apa paparan dari Diaken Wiwi Kurnia dan juga ada kisah tentang Pak Chandra yang mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saya ingin sambung dengan topik kita, winning the war in your mind. Jadi dalam pikiran kita selalu ada pergumulan ya. Yang lalu saya diberitahukan, saya sempat ikut di dalam acara satu webinar wanita yang dikatakan bahwa menjadi wanita itu sangat berat gitu ya. Tetapi saya juga mau bersaksi, jadi pria juga sangat berat gitu ya. Jadi ya kalau wanita bilang prianya nggak berat, wanitanya berat, saya juga mau bersaksi, jadi pria itu juga nggak gampang gitu ya, berat juga gitu. Nah tema kita, saya mau lanjutkan dengan ini, satu hal bahwa sebenarnya pikiran, the mind of the true spiritual man, itu sudah menjadi satu pergumulan saya sendiri dari sekian lama sebenarnya. Kalau seorang laki-laki itu, laki-laki Kristen, itu sebenarnya yang rohani itu seperti apa? Gitu. Apakah kira-kira gambaran daripada pria yang rohani yang berkemenangan itu? Ya, tadi kita lihat ada pergumulan menjadi pria dari Pak Wiwi, Pak Chandra. Dan ada banyak masukan-masukan firman yang tadi sangat berguna. Satu pertanyaan adalah kalau seorang itu Kristen, laki-laki Kristen, itu rohaninya itu terbentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Saya percaya memang dalam psikologi ya, dalam psikologi agama itu memang ada berbagai macam dimensi bentuknya tentu saja ya. Tetapi yang saya mau masukkan adalah di sini. Salah satu yang saya sangat kagumi, yang saya sangat sukai adalah seorang teolog bernama Francis Schaeffer. Ya, sangat buku-bukunya, trilogi bukunya sangat terkenal di masa saya studi, dan dia bicara tentang true spirituality. Salah seorang teolog yang serius sekali dengan membicarakan tentang apa sih sebenarnya yang namanya kerohanian yang sejati, pria yang sejati, yang rohani itu kayak apa sih sebenarnya. Salah satu ketika dia bicara soal pikiran, ya tentu saja ini dia bicara sebagai satu aspek yang terpenting. Pak Wiwi tadi sudah menyampaikan di awal bahwa pergumulan di pikiran itu salah satu yang sangat menentukan. Jadi memang Roma 12 misalnya bicara soal transformasi di pikiran. Nah, menurut Schaeffer, pikiran kita itu yang namanya rohani adalah pikiran yang selalu connected to Christ. Berhubungan selalu dengan Kristus. Nah, bagaimana berhubungan dengan Kristus? Salah satu yang menurut Schaeffer adalah connect kepada the life of Christ di dalam dunia ini. Salah satunya adalah selalu terkonek dengan pemikiran tentang Kristus yang ditolak. Jadi kalau Yesus ditolak di dunia, kita ditolak di dunia itu memang sudah begitu. Dunia ini memang sudah terkutuk dalam dosa begitu. Jadi memang kalau sudah ditolak, sulit, banyak kesulitan, itu memang sudah begitu. Jadi ketika kita berefleksi tentang Kristus, bukan cuma tentang pribadi Kristus, karakter Kristus, tetapi tentang the life of Christ. Tentang dia yang ditolak. Jadi kalau kita ditolak pun kita menyadari memang Yesus sendiri ditolak. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau aku guru dan Tuhanmu saja dibeginikan, apalagi kamu gitu ya. Jadi itu harus kita nancap di pikiran kita juga ya, termasuk juga death. Yesus mengalami the agony of death, kematian bahkan maut ya, cawan maut gitu. Dan kita ngalamin itu hari ini kan, bahwa ada rasa takut untuk mati masih ada sebagai orang percaya. Ada kegelapan dalam hidup kita, ada masa-masa suram, ada Getsemani dalam hidup saudara. Gitu. Nah itu yang menurut saya kita juga refleksi terhadap Kristus ketika Yesus di Getsemani, ketika dia dibawa ke kayu salib dan sebagainya.
Lalu satu lagi yang menurut Schaeffer penting adalah ketika kita meditasi tentang Kristus yang bangkit. Nah, dari sinilah sebenarnya ada kemenangan itu. Karena disitulah kemenangannya. Aku sudah mengalahkan maut, kata Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, dan seterusnya. Maka Paulus berkata, kebangkitan Yesus adalah tonggak di dalam hidup Kristen. Dan Schaeffer berkata, marilah kita menjadi seperti Kristus, yang mungkin tertolak dalam dunia, yang mengalami akan kegelapan dalam hidup, tetapi kita dibangkitkan. Kita sudah lewati proses itu. Dan sekarang kita akan balik lagi ke dalam hidup sekarang ini dengan tadi hasil meditasi connected dengan Kristus yang terus-menerus. Yesus yang ditolak demi saya dan saudara. Yesus yang mati demi saya dan saudara. Yesus yang bangkit untuk saya dan saudara. Yang mengasihi kita. Maka Galatia 2:20 Paulus berkata, aku hidup sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Karena Kristus sudah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Itu disitulah kemenangannya. Maka Schaeffer selalu berkata, kalau namanya kerohanian sejati itu berkoneksi dengan Yesus. Nah, dalam hal ini, itu sebabnya ketika dia bicara soal tadi, Schaeffer berkata, itu sebabnya sebagai seorang manusia, orang Kristen, pria, wanita, hari ini menghadapi dunia nih sekarang. Kerohanian sejati itu bukan nanti di sorga saja, tetapi di sini nih dibuktikan. Apakah kita punya di dunia ini? Apakah kita punya kerohanian sejati? Tidak. Menurut Schaeffer itu sebabnya berkata di dalam dunia hari ini, dan dia suka bicara tentang dua hal sebenarnya, tentang space and time. Dia paling suka bicara soal itu, space and time. Dia berkata itu sebabnya katanya di dalam dunia ini I am ready for the war. Saya siap menghadapi dunia ini. Dengan pikiran yang tadi itu saya siap menghadapi dunia. Jadi orang Kristen itu didorong siap menghadapi dunia dan ready to be used by God. Saya siap hidup di dunia dalam peperangan hidup di dunia ini. Saya siap dikatakan oleh Schaeffer untuk dipakai Tuhan. Maka salah satu yang luar biasa adalah ketika dia di Swiss, di Labri, ya, di pegunungan, dia itu mendirikan satu komunitas pelayanan namanya Labri. Ya. Dan dia bersama istrinya namanya Edith Schaeffer. Itu terkenal sekali di Eropa. Sayang sekali ya, sekarang kita nggak kesempatan ketemu mereka di sana karena Schaeffer sudah meninggal juga. Jadi sesuatu yang luar biasa adalah di sana dia melihat gitu, bagaimana menolong dunia ini. Dan dia kumpulkan anak-anak orang-orang frustasi di dunia ini, orang-orang pemuda yang kena ateisme, kena pengaruh zaman, pikiran-pikiran macam-macam, kena macam-macam lah, pikiran-pikiran filsafat yang sesat dan sebagainya. Dia kumpulkan orang-orang frustasi, pemabok-pemabok di Labri itu. Dan dilayani oleh suami istri ini. Dan Edith Schaeffer itu melayani, mereka tuh mabuk, lalu kemudian bahkan tidur di situ dan pagi-pagi maaf ya ada muntahannya ada di kasur. Dan Edith Schaeffer itu melayani dengan serius. Dan orang-orang jadi tolong. Kaum muda ditolong di Eropa tuh pergi ke Swiss, ke Labri ini. Nah, disitulah kemudian satu kali Schaeffer berkata, aku harus pindah ke Amerika. Kenapa harus pindah ke Amerika? Karena dia menemukan, aku harus pergi ke benua ini berperang untuk bisa memberikan jawaban. Dan di situ terjadi perdebatan dengan istrinya sekian tahun. Sampai dikatakan dia kadang-kadang itu ada di pintu, dia lagi stres. Stres kenapa? Karena dia katakan, Edith, I know the way, I know the answer. Aku tahu jawabannya. Dunia ini butuh Tuhan. Dan Amerika itu butuh Tuhan. Ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan akhirnya Tuhan izinkan mereka ke Amerika mendirikan satu seminari di Amerika. Yang luar biasa, Schaeffer berkata, I am ready for the war. Dunia itu menyediakan keputusasaan, depresi, anxiety, itulah dunia. Tetapi dia katakan, Kristus Tuhan adalah jawaban. Nah, itu sebabnya dia akan I am ready for the war. I am ready to be used by God. Dan lebih lanjut lagi dia berkatakan, I am ready to enjoy the world. Karena dia tahu dunia ini nggak rusak setelah kejatuhan dalam dosa, tidak dihancurkan semua oleh Tuhan. Tuhan masih menyisakan banyak hal yang bagus, indah dalam dunia. Dia katakan, I am ready to enjoy the world as the creature. Sebagai makhluk aku menikmati hal-hal yang baik di dunia, aku bersyukur. Dan dia berkata, maka itu sebabnya true spirituality itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa bukan berarti kita tidak bisa enjoy. Kita malah boleh enjoy yang Tuhan berikan dalam hidup ini dengan ucapan syukur. Jadi jangan menghina apa yang Tuhan sediakan.
Makanan yang Tuhan beri, minuman yang Tuhan kasih, udara segar yang Tuhan beri, pemandangan yang bagus, Indonesia yang luar biasa. Oh, grateful lah kita, bersyukurlah kita. Jadi itu yang dikatakan I'm ready to enjoy. Apalagi tentu kalau Shepherd di Swiss ya, I'm ready to enjoy Swiss gitu. Pegunungannya luar biasa. I'm ready to enjoy it as the creature in the light of the createdness by God. Saya sudah diciptakan oleh Tuhan dalam dunia ini. Dan Tuhan tentu tidak salah menaruh kita dalam dunia, meskipun dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Karena disitulah Tuhan izinkan kita hadir. Dan dalam dunia ini dia katakan, I see the world as it is since the fall. Ya, sudah jatuh dalam dosa, memang ada kerusakan, ada kutukan, iya. Tetapi dunia ini kan tetap milik Bapa di sorga. Dan itu yang diberikan dalam hidup saya saudara hari ini. Itu sebabnya dia berkata, dalam true spirituality itu seorang pria, seorang wanita, seorang pria khususnya, I do not overlook the difficult aspects. Saya tidak overlook, tidak mengabaikan, pura-pura nggak tahu tentang difficult aspek dalam hidup. Hidup ini banyak kegelapan, banyak kesulitan. Dia tidak melupakan. Jadi kerohanian sejati itu, pria yang sejati itu, tidak melupakan, memang ada itu. Ada godaan, ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Yang ada di situ. Di dalam struktur kejahatan di masyarakat. Itu ada gitu. Kita tuh tidak menyangkal itu. Kita tidak escape. Kita tidak lari. Kita tidak sembunyi dari dunia. No. I do not overlook the difficult aspect in the world. Instead, dia katakan, in the reality of Christian life, dalam hidup Kristen ini, I must take up our cross daily. Saya bawa salib saya, kesusahan saya setiap hari dalam dunia ini. Dan itu berarti take up the cross bukan cuma mikir, tetapi juga action, melakukan sesuatu. I take up the cross, my cross, salib kita masing-masing. Jadi saya melihat ketika kita melihat teologi Alkitab reform yang diberikan oleh Shepherd, sangat bagus ya menurut saya, sangat balance. Tuhan itu naruh di dalam hidup kita itu transformasi dalam dunia untuk menghadapi dunia ini sepanjang Tuhan berikan bagi kita. Ada kesulitan, ada tantangan, tetapi kata dia, saya siap menghadapi itu semua. Artinya menghadapi war, peperangan di pikiran dalam dunia ini, di batin. Saya harus hadapin itu. Menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan, ya saya harus hadapi. Tuhan izinkan itu. Tetapi di lain pihak, saya juga mesti bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa berterima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Jadi two sides of the coin. Ada sisi gelap hidup, ada sisi terang dalam hidup. Ada sisi dunia ini sudah terkutuk, tetapi juga ada berkat Tuhan dalam sebuah dunia yang sudah terkutuk ini. Dan seterusnya. Jadi, maka sebenarnya dalam hidup ini ada the call to live. Ada panggilan untuk hidup. Tuhan tuh memberi saudara panggilan untuk hidup. Untuk survival dan flourishing. Dan seluruh makhluk seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Seluruh makhluk. Saya ini suka sekali mengamati dunia ya, dalam pengertian baik dunia tumbuhan, binatang, angkasa luar. Saya suka mengamati itu. Bahkan kalau kita melihat koloni semut saja, ya itu pagi-pagi sudah pergi gitu, cari makanan. Dan Amsal berkata, hai pemalas, belajarlah sama semut gitu ya. Jadi kalau kita kurang value, kurang nilai, ya, Amsal berkata, belajarlah dari cecak yang selalu tinggalnya di atas. Bahkan di istana raja-raja itu tinggalnya di atas. Dia itu punya value yang tinggi, dan seterusnya. Jadi banyak sekali itu pelajaran dalam hidup ini. Jadi panggilan hidup itu survive. Binatang-binatang semua belajar survive. Makhluk-makhluk kita juga belajar survive dalam dunia ini. Dan juga kita belajar flourishing, berkembang-kembang. Saya sangat percaya semua orang diberikan kesempatan berkembang seperti bunga gitu loh. Berkembang talentanya, berkembang hidupnya, berkembang menjadi berkat. Dia harus berkembang. Bisnis pun saya percaya kalau Tuhan izinkan pasti berkembang. Kalau Tuhan izinkan mesti berkembang. Jadi saya percaya kepada anugerah Tuhan to live, the call to live. Kemudian juga kalau kita menghadapi dunia ini sama nggak dengan pria yang lain? Iya sama. We are living in the same world. Kita hidup dalam dunia yang sama dengan orang lain, dari kepercayaan yang lain. Cuma bedanya, kita adalah menghadapi dunia bersama dengan Tuhan, Immanuel. Itu bedanya di situ. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang benar.
bersama dengan kita. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal bersama kita. Dan kita punya Christian worldview seperti di atas tadi. Bedanya begitu. Kita lihat dunia itu dengan cara yang berbeda sebenarnya. Jadi karena Alkitab mengajar kita, dunia itu seperti itu loh. Wahyu khusus Alkitab mengajar kita cara pandang dunia. Christian worldview. Bagaimana kita melihat dunia ini? Maka sebenarnya bisa dikatakan bahwa pikiran Kristen itu selalu proaktif. Jadi nggak percaya tuh kalau pria Kristen harus diam-diam lalu sembunyi ketakutan, nggak begitu. Pria Kristen itu proaktif, seperti Schaeffer katakan, akan aku hadapi dunia ini. Bahkan doa bisa merupakan suatu pemberontakan kepada status quo, nggak terima. Jadi kenapa kita berdoa? Karena kita juga bisa berkata, Tuhan kalau boleh ini lalu daripadaku. Tuhan kalau boleh, kata Paulus, angkat itu, duri itu, angkat itu. Sesuatu yang mengganggu aku dalam hidupku. Kalau boleh. Jadi doa itu bukan suatu penyerahan karena frustasi, karena gagal, bukan. Nggak sekedar itu. Doa itu adalah sebuah pemberontakan terhadap yang status quo. Kalau pelayanan kita nggak berkembang, kita doa. Karena kita tidak mau tidak berkembang. Kalau penginjilan kita tidak menghasilkan, ya kita berdoa supaya banyak orang dimenangkan. Kalau ladang sudah menguning nggak ada pekerja, kita nggak diem, kita doa supaya Tuhan mengirim pengerja-pengerja untuk menggarap ladang yang sudah menguning itu. Nah, proaktif seperti itulah. Kita tidak menyerah kepada keadaan karena percaya Tuhan berkuasa mengubah keadaan. Ya, kita berdoa karena kita percaya. Kita berdoa, I pray because I believe in God yang bisa mengubah keadaan. Bahwa besok nggak secepat yang kita duga, it's okay. Bahwa itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, it's okay. Nggak masalah, it's okay. Kenapa? Oleh karena saya sebagai pribadi, pria Kristen harus berjuang, bahkan dalam doa, untuk mengubah sesuatu di luar. Jadi doa bukan suatu katarsis. Ya, jangan doa itu pelarian. Mungkin saya rasa tidak salah. Kadang-kadang orang itu perlu ke doa, pujian untuk melarikan diri sejenak dari kepusingan dunia, dari masalah hidup. Tetapi jangan berlama-lama, jangan bikin ibadah, pujian, doa sebagai katarsis yang terus-menerus begitu. Enggak begitu. Nah, di dalam sejarah teologi Kristen memang suka terjadi ada gerakan-gerakan yang sangat emosional dan sebagainya, seringkali diserang ya gerakan karena terlalu emosional, tidak rasional gitu. Tapi buat saya, sepanjang saya mengajar sejarah teologi, saya percaya bahwa Tuhan izinkan juga ada pendulum dari pikiran kepada emosi, emosi kepada pikiran. Saya rasa yang benar adalah tentu ada balancing, ada keseimbangan di antaranya. Tetapi intinya adalah kadang-kadang memang seperti itu, ada bagian unsur-unsur katarsis itu, ya ada elemen itu. Tetapi elemen itu bukan yang utama dan tidak boleh stay di situ. Kita bisa memuji Tuhan sampai terharu, menangis. Kita juga bisa berdoa sampai berjam-jam dalam keharuan. Nggak ada masalah tentang itu. Tetapi intinya adalah, bahkan doa dalam konteks proaktif ini, kita mengundang Tuhan memasuki pergumulan kita. Tuhan masuk ke dalam pergumulan kita. Bukan cuma menyertai kita, tetapi memasuki pergumulan kita. Membawa Tuhan. Tuhan tolonglah dalam pergumulan ini. Kita mengundang Tuhan, dan Tuhan hadir dalam hidup pergumulan kita itu dan menolong kita mengatasi pergumulan dan tantangan hidup. Maka itu sebabnya sebenarnya hidup dalam Tuhan tadi, pikiran itu harus juga dipenuhi, dikuasai roh Tuhan, Roh Kudus. Tadi sangat grateful ya dengan kesaksian Pak Chandra. Di tengah-tengah situasi khusus Tuhan mengundang Pendeta Beni Solihin yang peka kepada pimpinan Tuhan. Digerakkan dengan cara yang luar biasa, bergumul untuk kemudian mengubah tema gitu ya. Kalau orang nggak terbuka sama Tuhan nggak bisa begitu tuh. Itu. Kalau orang nggak terbuka sama Tuhan, dia akan stick dengan tema itu dan mau apapun terjadi. Tetapi saya bersyukur untuk rekan kita, sahabat kita yang baik, Pendeta Beni, yang dipakai Tuhan di saat itu, ya kan? Dia bisa membuka hatinya, mengganti, dan itu pasti pimpinan Tuhan untuk tadi seperti Pak Wiwi katakan, menyelamatkan seorang Chandra, Pak Chandra. Dari banyak orang di dunia ini, momen itu dipakai.
Jadi hidup kita dalam transformasi ini semuanya dalam Roh Kudus. Dan dalam bulan ini kita memperingati Pentakosta, bukan Roh Kudus. Saya baru baca bahwa inilah seringkali kegagalan dari orang-orang Injili ya. Kita sangat kristosentris, kadang-kadang kita tidak lupa kepada Roh Kudus gitu. Atau orang-orang Reform katanya, saya baru baca dari John Frame, dikatakan orang Reform lupa Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Tritunggal. Ya, jadi Trinity. Jadi kita sebutnya Trinitarian gitu. Karena kita percaya Allah satu substance tetapi punya 3 pribadi. Tetapi orang Reform, kata John Frame, seringkali juga lupa menjadi bukan Trinitarian, jadi binatrian gitu. Jadi jadi hanya 2, yaitu Bapa dan Anak. Roh Kudusnya lupa. Ya, tetapi kita bersyukur karena bulan ini kita juga diingatkan tentang Roh Kudus yang dicurahkan, diturunkan bagi kita. Dan Roh Kudus itu sebenarnya mendampingi kita dalam kemenangan yang tadi kita bicarakan di awal. Yaitu khususnya dengan apa? Menghasilkan buah roh. Nah, ketika saya pikirkan tentang ini, tentang buah roh, sebenarnya gini, bisa nggak hidup Kristen itu menjadi sangat tangguh terhadap dunia ini? Bisa. Karena salah satu transformasi yang dikerjakan Roh Kudus adalah mengubah orang Kristen di dalam hidupnya memiliki buah roh. Sebenarnya itu 1 buah roh tapi 9 aspek. Maka seringkali disebut buah-buah roh sebenarnya ya. Tetapi semuanya 1 buah roh tetapi 9 aspek. Dan di situ buah roh itu membuat kita tangguh. Saya mau ambil contoh ketika saya renungkan bagian ini. Produk dari transformasi roh Tuhan, Roh Kudus itu adalah kasih misalnya. Apakah kasih itu lemah? Enggak, saudara sekalian. Kasih itu justru kuat. Kalau saudara bisa mengampuni seorang yang bersalah kepada saudara, bukan berarti saudara lemah. Justru kita itu sangat kuat untuk bisa mengampuni. Jadi kalau kasih itu powerful, makanya kata dalam 1 Korintus 13, kasih itu sangat indah, luar biasa. Dia bisa mengampuni dan dia tidak ingat kesalahan orang. Bisa nggak tuh di pikiran kita tuh ya? Seperti tadi, wah sudah ditipu orang, dihianati orang. Pikiran kita itu bukan cuma mengampuni, tapi tidak mengungkit kesalahan orang. Oh, itu kan powerful sekali kasihnya. Kasih itu seperti itu. Lalu sukacita. Sukacita itu powerful nggak? Sangat powerful. Ketika kita hidup dalam dunia yang penuh dengan duka cita, kesusahan, saudara masih bisa memiliki joy, sukacita Roh Kudus. Itu kan kalau tidak dari Tuhan kan nggak bisa. Itu tuh powerful. Shalom, Irene, damai sejahtera. Bisa nggak damai di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mungkin damai? Itu kalau tidak roh Tuhan, transformasi Tuhan yang kuat dalam kita nggak bisa begitu. Bisa nggak kita memiliki kesabaran? Kesabaran itu lemah apa kuat? Sabar itu sangat kuat. Sabar itu sangat kuat. Coba. Banyak orang kan nggak bisa sabar karena dia lemah. Tapi orang yang bisa sabar karena roh Tuhan, itu adalah orang yang powerful. Yang kuat. Kemurahan. Apakah kemurahan itu kuat atau lemah? Sangat kuat. Saudara bisa bermurah hati kepada orang lain pada saat saudara sendiri butuh. Bukankah itu power? Kebaikan. Anda bisa berbuat baik kepada orang lain ketika saudara juga sedang membutuhkan. Atau orang lain nggak berbuat baik sama saudara. Nggak ada orang berbuat baik sama saudara, tetapi saudara bisa berbuat baik pada orang lain. Wow, itu kan power, kuasa. Saudara bisa setia, kesetiaan. Meskipun orang-orang tidak setia kepada saudara, mengkhianati kita. Kita bisa setia. Itu juga power. Karena untuk menjadi setia itu kan perlu pengorbanan. Kelemah lembutan. Ini gambarannya seperti buaya, ya, krokodil yang kuat. Yang begitu lembut membawa anak-anaknya pindah dari daratan ke sungai. Dengan kelembutan tetapi dia at the same time dia kuat. Jadi buah roh itu kuat sekali. Dan buah roh itu connected ya, berhubungan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kasih itu penuh dengan kesabaran. Itu kan di 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Jadi itu connected tuh. Kasih yang sabar. Sukacita yang sabar, damai sejahtera yang penuh dengan sukacita. Itu semuanya connected karena satu buah roh, 9 aspek yang masing-masing terkonek satu dengan yang lain. Lemah lembut,
Dan ada lagi satu yang lupa saya terakhir ya, itu penguasaan diri, saya lupa. Penguasaan diri apakah kuat? Sangat kuat. Betul tidak? Jadi intinya adalah semua elemen buah roh itu tangguh dan kuat. Jadi kalau roh Tuhan itu targetnya itu menghasilkan dalam kita itu kekuatan yang luar biasa. Dan itu sebabnya saya dan saudara Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan Paulus yang selalu berkata, segala sesuatu, segala perkara, aku bisa tanggung dalam Dia, di dalam Kristus yang menguatkan aku. Ini pengalaman rohani yang Paulus katakan terus-menerus. Kalau Bapak Ibu cukup rajin untuk membaca surat Paulus, saya anjurkan baca 2 Korintus. Saya anjurkan baca 2 Korintus dan Galatia. Di situ kita menemukan pertempuran, orang-orang membenci Paulus, menyiksa dia dan sebagainya, tapi di situ dia tough. Dia menjadi kuat. Dan jadi dia tidak hanya ngomong di Galatia pasal 5, tapi dia membuktikan juga di surat itu dan juga di dalam 2 Korintus. Bagaimana sih dia hidup bagi Tuhan di dalam segala kesulitan itu. Dia tahu Tuhan itu ada, dia tahu Tuhan itu menguasai segala hal. Dia itu, Paulus punya kekuatan iman dan penyerahan diri aktif. Jadi menyerahkan diri ke Tuhan itu bukan pasif, tidak. Tetapi saya sebagai aku, dengan sengaja, karena roh Tuhan, menyerahkan hidup kepada Bapa di surga, kepada Tuhan. Jadi itu aktif, itu powerful sekali. Jadi kalau dengarkan orang total surrender, menyerah kepada Tuhan, itu jangan berpikir dia itu lemes gitu. Justru itu sangat powerful. Oleh karena kuasa Tuhan, sanggup orang itu meletakkan kepada Tuhan hidupnya. Dia tidur nyenyak. Besok-besok apa yang terjadi, itu urusannya Tuhan. Malam yang gelap dia lewati, itu Tuhan. Dan itu iman sampai ke situ. Memang kalau kita ngomong gampang ya. Saya juga ngerti, ada banyak di antara kita juga bergumul melewati ini. Termasuk saya juga nggak gampang. Tetapi itulah target kita. Ketuhanan Yesus. Percayakah kita bahwa Yesus itu bukan sekadar juru selamat, tetapi Tuhan benar-benar yang menguasai segala sesuatu dalam hidup. Dan rahasia Tuhan, termasuk rahasia di dalam mengizinkan kita gagal. Saya pernah dengar satu cerita tentang seekor burung kecil, burung pipit kecil gitu, yang di salju gitu. Dia jatuh dari pohon masuk ke salju gitu. Sampai di salju, dia kedinginan, dan dia tentu berpikir mati saya. Kena kedinginan pasti mati di es. Tapi entah kenapa ada satu ekor sapi, lembu gitu ya, itu lewat gitu. Dan lewat dan tiba-tiba buang kotorannya. Buang kotoran kena dan si burungnya ketimbun oleh kotoran itu, marah-marahlah dia. Kenapa kena ini lagi susah kok kena begini. Tetapi kemudian singkat cerita itu menggambarkan bahwa dengan dia ketimpa kotoran yang hangat itu dari sapi itu, dia justru survive, besoknya masih matahari pagi dia masih hidup. Dalam hidup ini ada hal yang dalam hidup saya sudah tidak tahu. Benar-benar nggak ngerti apa yang terjadi, kenapa Tuhan izinkan, nggak ngerti. Ketika itu terjadi, betul-betul hati kita juga belum tentu siap. Tetapi justru itulah rahasia Tuhan. Rahasia membiarkan kita lemah, gagal. Ada satu rahasia yang kita perlu belajar di balik itu semua. Maka sebenarnya kita juga perlu belajar selain dari wahyu umum, penyataan umum, tetapi juga belajar kepada penyataan umum. Nah, sesuatu yang saya rasa kita perlu belajar sebagai orang percaya terhadap hal-hal yang ada dalam dunia ini yang Tuhan izinkan. Dunia ini milik Tuhan. Dan kalau orang bisa berprestasi itu juga karena Tuhan. Kalau orang bisa hebat itu juga karena Tuhan izinkan. Dan saya belajar dari beberapa orang. Ambil contoh saja. Dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu seorang presiden Amerika yang sangat terkenal. Dikatakan satu dari 5 presiden terhebat di Amerika. Satu kali ketika perang saudara di Amerika, dia itu mencari Jenderal Grant, ya, jenderal pasukan angkatan perangnya. Lalu dia cari ke rumahnya Jenderal Grant ini. Ketika dia sampai ke rumahnya jenderal ini, ternyata jenderalnya nggak ada di rumah. Jadi dia tunggu. Dan orang-orang serdadunya penjaganya kasih tahu ke Jenderal Grant itu ada Lincoln di rumah nunggu, ya. Lalu Jenderal Grant pulang ke rumah, tapi tidak ketemuin Presiden Abraham Lincoln ini. Sebaliknya dia pergi ke mana? Dia pergi ke kamar, dia tidur gitu. Lalu presidennya dikasih tahu, Lincoln dikasih tahu.
General Grant tadi udah datang, tapi dia langsung tidur. Nggak menemui Anda, Mr. President. Tahu nggak Bapak Ibu jawabannya dari Lincoln? Dia cuma berkata, wah, General Grant pasti punya banyak pikiran, lagi pusing dia. Ya sudah, biarkan dia istirahat. Saudara, kalau saya dan saudara Presiden itu, Lincoln, bisa nggak kita bersikap seperti itu? Mungkin antara kita langsung tersinggung, saya ini presiden, saya ini tidak dihargai, saya ini tidak disiplin, bla 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 gitu. Tapi ada kekuatan, salah satu kekuatan dari Abraham Lincoln adalah avoid being offended. Dia tahu ada orang mungkin kurang ajar sama dia, kurang asem sama dia, tetapi dia tidak mengizinkan dirinya being offended. Tidak, dia avoid being offended. Dia tidak kejebak oleh hal-hal negatif dari orang. Ketika saya membaca yang seperti ini, saya berkata mungkin kita karakternya nggak nyampe situ juga. Padahal kan Roh Kudus justru ngajarin kita, bukan, untuk menjadi sabar, gitu kan. Dan mungkin itu proses yang Tuhan izinkan. Mungkin yang kedua dari Thomas Alva Edison. Kita tahu dia adalah orang yang dia adalah orang yang menemukan akan nyala lampu, ya, lampu menjadi bernyala oleh karena dia. Dan kita tahu berapa banyak percobaan yang dia lakukan. Saya membaca katanya belasan ribu kali dia lakukan percobaan dan gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Dan kegagalan itu dicatat semua gitu. Dan satu hari labnya kebakaran. Dan ketika labnya kebakaran semua orang bilang pasti dia gila dia. Tetapi yang terjadi dia berdiri di atas puing-puing labnya yang kebakaran dan dia cerita kepada orang yang sekeliling sekitar itu. Dia katakan, semua yang aku kerjakan sudah jadi abu, hangus semua, tidak ada lagi catatan. Zaman itu tidak ada cloud, ya, tidak ada internet, tidak disimpan di situ. Semua catatan tidak ada. Dan aku tidak punya apa-apa. Would you be kind? Apakah kalian bisa baik nggak? Pinjamkan saya uang supaya saya bisa bangun lagi lab saya dan meneruskan semua eksperimen saya ini. Dan saya tahu apa yang terjadi. Orang menyumbang dia dan dia akhirnya berhasil. Satu hari nyala. Dan dia berkata, mistakes are experience. Kesalahan-kesalahan itu tidak selalu negatif pada akhirnya. Kesalahan itu adalah sesuatu yang membuild up sesuatu yang baru ke depan. Ketika saya mengambil studi saya S3, berapa puluh ratus kuis yang saya harus lewati untuk mencapai kepada satu teori. Kuis. Tes lagi, dites lagi, dites lagi. Dites lagi. Itu sebuah kuis kecil yang puluhan, ratus kuis. Yang membuat kita akhirnya belajar dari kuis yang kecil-kecil itu. Untuk akhirnya menemukan sebuah teori yang benar. Mistakes are experience. Kita mungkin mengalami kegagalan, tapi kegagalan itu nge-build up sesuatu. Dan dalam filsafat ilmu ada namanya falsifikasi. Dari sesuatu yang gagal, kita baru tahu jangan lewat jalan itu. Jangan lewat cara itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ketika kita bicara tahun ini, Be Transformed to Transform, tema tahunan dari gereja kita, sebenarnya kita punya kerinduan kita semua mengalami transformasi. Meskipun sekali lagi tidak gampang. Ini sudah bulan Juni, pertengahan dari tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami transformasi? Apakah kita sudah winning the war in my mind, in our minds? Dalam pertanyaan. Nah, berapa tips saya secara cepat saja. Satu adalah baliklah kepada the power of prayer. Baliklah kepada hidup doa. Baik doa pribadi, doa yang sungguh-sungguh dari diri saudara sepanjang hari. Pagi, siang, malam. Di mana saja, lakukan doa pribadi dan juga ibadah doa. Di situ ada power through prayer. Ada kuasa dari doa. Kedua, encouragement. Kita kadang-kadang membutuhkan encouragement. Carilah orang-orang yang positif. Carilah orang-orang yang spiritualnya bagus, yang memberikan encouragement bagi saudara. Yang nggak terus mengkritik saudara, tetap memberikan encouragement. Ketika Anda gagal, ketika Anda frustasi, tapi dia memberikan encouragement. Ada orang-orang dikaruniai seperti itu. Orang yang punya words of encouragement. Ada orang-orang di gereja kita juga yang betul-betul selalu bisa encourage kita. Nah, itu sebabnya yang ketiga juga spiritual formation. Kita sudah punya Spiritual Formation Center dan rumah doa Bethel. Hokim Tong gereja kita diberkati sangat. Nah itu pergilah ke situ, baik doa kelompok, doa pribadi, itu juga ada program SF Center di situ. Ada banyak program untuk be silent with God, sendirian dengan Tuhan. Di situ ada tim, ada teman-teman yang menolong kita.
Nah, ada care group di gereja kita. Mungkin tidak sempurna care group kita. Kadang-kadang mungkin ada orangnya nyebelin bener gitu. Tapi nggak apa-apa, itu proses kita growing, bukan? Tetapi saya percaya pada diri teman-teman di grup itu juga ada orang memberikan encouragement. Ketika Anda susah, ketika Anda buntu, orang bisa memberikan sesuatu pengalaman dan encouragement buat kita. Dan yang selanjutnya ada exposure. Ada orang-orang yang saya tahu di dalam bisnis, ya maaf, yang saya tahu adalah pengetahuannya belum berkembang gitu. Jadi banyak tahunya dari dulunya cuma seperti itu. Tadi Pak Wiwi, Diaken Wiwi mengatakan ini dunianya bisnis sudah betul-betul berubah gitu. Nah, mungkin cara kita sudah terlalu kuno, sudah pendekatan kita sudah lama gitu. Kita ketinggalan informasi, kita tidak haus informasi. Kita tidak cukup informasi berkenaan dengan bidang itu. Ya, saya rasa setiap bidang itu pasti growing dan sangat cepat sekali. Itu sebabnya spesialisasi menjadi salah satu yang menjadi fokus di abad-abad di tahun-tahun ini. Itu sebabnya kenapa kita harus kejar juga melengkapi diri. Ada exposure terhadap ada sih hal baru apa di dalam bidang saya. Hal baru apa di dalam bidang bisnis saya. Hal baru apa. Dan kita diberikan internet, diberikan YouTube dan sebagainya, itu sarana belajar yang luar biasa. Kemudian think out of the box. Tuhan itu seringkali mengizinkan banyak hal buntu buat kita supaya kita tuh keluar dari jalur itu. Tuhan tidak izinkan kita terus di pintu itu, dia tutup semua yang lain supaya saya selalu bergerak ke pintunya Tuhan yang baru. Ya, seringkali seperti itu. Tuhan izinkan itu. Kan doa kita adalah Tuhan pimpin, tetapi Tuhan pimpin memang mungkin dengan cara seperti itu supaya kita tidak lewat itu. Saudara ingat ketika Rasul Paulus ingin pergi mengabar Injil di Asia kecil, Roh Kudus bicara kepada Paulus, tidak, jangan pergi ke situ. Lucu kan? Kok dia mau pergi penginjilan ke situ kok nggak boleh, kata Roh Kudus. Dan Paulus peka, dia tidak pergi ke situ, dia menyeberang ke Makedonia. Dan yang pergi ke sana siapa? Sejarah membuktikan yang pergi ke area itu ternyata rasul yang lain. Seingat saya Petrus atau siapa, rasul lain yang ke sana. Jadi Roh Kudus ngatur segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah daily walk with God, berjalanlah dengan Tuhan setiap hari. Nggak ada cara lain. Tidak ada seorang menjamin saudara berhasil. Tidak ada seorang menjamin saudara selalu akan baik keadaannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapa berjalan dengan aku, dia akan melihat terang. Sekalipun dia berjalan dalam kegelapan. Dengan berjalan dengan Tuhan Yesus, Yohanes 8, saudara akan melihat terang dalam perjalanan ini. Mari kita berdoa bersama. Saya ingin mengajak kita tunduk kepala sejenak. Saya tidak tahu ketika kita mendengar paparan yang disampaikan Diaken Wiwi, kesaksian Pak Chandra, dan apa yang saya diberi kesempatan menyampaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita renungkan semua ini. Winning the battle, winning the war in your mind. Siapa yang menguasai pikiran kita? Apakah masa lalu yang negatif mencengkeram kita? Lingkungan-lingkungan lama mencengkeram kita. Sampai saudara tidak mengalami kebebasan itu. Tuhan Yesus mengatakan, ketika anak itu datang, dia membebaskan. Yohanes pasal 14, dia datang membebaskan. Apakah saudara mengalami kebebasan itu? Apakah hari ini pikiran kita ditransformasi oleh Roh Tuhan? Dicerahkan Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Bapa. Supaya saudara itu betul-betul dikuasai pikiran kita. Di tengah segala kegagalan, frustasi, kesulitan, hidup yang tidak gampang. Tapi kita dekat dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Maka saudara malam ini mengambil komitmen Tuhan, aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena kalau sumber kekuatan satu-satunya. Maka saudara ambil komitmen. Membiarkan pikiran saudara dikuasai Roh Tuhan dan firman-Nya. Ketika saudara berdoa, mengizinkan hidup saudara dipenuhi oleh Tuhan. Maka saudara mengambil komitmen malam ini dan berkata, Tuhan, tolonglah hadir dalam hidup kami. Saya pria-pria yang tidak mudah dalam hidup ini. Ketika kami harus memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, mencukupi di dalam segala bidang usaha, pekerjaan, kesehatan, masa depan, pelayanan,
Pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan. Ada begitu banyak. Tetapi kami ingin, kita rindu sekalian, seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Tuhan Immanuel menguatkan kita, membuka kita jalan keluar. Mari kita tunduk kepala, berdoa masing-masing. Saya persilahkan dalam ketenangan, bapak-bapak dan kalau ada ibu-ibu juga, saudara-saudara, gunakan waktu ini untuk ambil komitmen pribadi. Apa yang Roh Tuhan bicara kepada saudara hari ini. Keputusan apa yang harus diambil. Apa yang perlu ditinggalkan. Kesalahan, kepahitan, kebodohan, kepura-puraan. Dan mengaku dan berkata, Tuhan, tolong. Orang lain ditolong, pasti Tuhan juga menolong. Maka saudara ambil komitmen dan berkata, Tuhan, aku mau cari jalan keluar dalam Tuhan. Seperti Francis Schaeffer, aku akan hadapi hidup ini dengan gagah, dengan keberanian karena Engkau. Karena kami sudah ditetapkan untuk memenangkan peperangan hidup ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Untuk paparan-paparan yang sudah kami dengarkan sepanjang jam ini. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami. Menolong setiap kami. Hadirlah. Biarkan kami mendekat kepadamu dan kami tahu Engkau selalu ingin mendekat kepada kami. Berkati kami menjadi seorang pria, kepala rumah tangga, suami, anak, pemimpin, dan juga mungkin ada ibu-ibu di sini yang mendengarkan acara ini. Tuhan berkati juga. Tuhan terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mau berkati setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Wiwi dan Pak Agus. Saya pribadi sangat diberkati oleh apa yang disampaikan oleh Pak Wiwi Kurnia dan Pak Agus Gunawan. Dan saya juga percaya dan yakin saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini pasti juga diberkati. Amin. Bapak Ibu, ada Ibu juga ya yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya melihat ada beberapa Ibu yang hadir. Kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya, selama kurang lebih 20 menit. Kita bisa menulis di kolom chat kita ya, di kolom chat, dan ada pertanyaan yang sudah saya himpun baik di kolom chat pada malam hari ini maupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk ketika saudara-saudara mendaftar di Bitly dan masuk ke WA group ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ya, yang disampaikan ke kami atau ke saya, ini pertanyaan kepada Pak Wiwi ya. Pak, boleh diberi contoh konkret ya. Tadi Pak Wiwi ada satu slide, ada satu poin yang tentang pola pikir masa lalu berpengaruh ke bisnis sekarang. Pola pikir sekarang berpengaruh ke bisnis masa depan. Bisa diberi contoh konkretnya, Pak? Apa pola pikir itu, Pak? Misalnya seperti apa pola pikir, terus bisnis sekarang atau bisnis masa depan itu seperti apa, gitu, Pak? Contoh, apakah bisa diberikan contoh konkretnya, Pak? Oke, terima kasih Pak Rudi dan terima kasih untuk yang bertanya. Jadi yang saya perhatikan memang pola pikir masa lalu itu akan mempengaruhi bisnis yang sekarang, ya. Pola pikir sekarang akan mempengaruhi bisnis yang akan datang, ya. Contoh yang paling saya lihat adalah misalnya seorang yang seringkali berfokus kepada alasan, berfokus kepada masalah gitu ya. Sehingga akibatnya untuk bisa maju seringkali menjadi pesimis karena kan yang dipikirin adalah negatifnya dulu gitu ya. Sehingga saya lihat bisnisnya tidak akan maju gitu ya. Sehingga kalau mau bertindak banyak ketakutannya yang dipikirkan. Kalau mau invest yang dipikirin adalah
bagaimana ruginya gitu. Atau kalau sudah berbisnis, saya lihat juga kalau ada salah gitu yang dipikir alasannya, yang dipikir defend-nya gitu ya, nggak berpikir bagaimana solusinya gitu ya. Ini yang menyebabkan saya lihat cara berpikir seperti itu akan membuat bisnis cara berpikir yang dulu akan buat sekarang, dan cara berpikir itu kalau dipelihara terus sekarang, saya yakin bisnis akan datangnya juga akan seperti itu gitu. Jadi nggak akan besar atau malah terhambat gitu. Itu Pak Rudi, mungkin kalau bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wiwi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini diajukan oleh Pak Anton Octavius ya, saya lihat di kolom chat. Ini di pertanyaan dari peserta yang mendaftar juga ada pertanyaan yang kurang lebih hampir sama. Begini, Pak Wiwi, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan jika apa yang saya coba di masa pandemi ini semuanya itu belum berhasil atau gagal, dan sepertinya tidak ada jalan keluar untuk permasalahan keuangan saya. Saya sudah mencoba semua hal dan semua cara dengan semua metode dan selalu buntu, tidak ada yang berhasil. Gereja atau lokasi saya dan teman-teman care group sudah banyak membantu dan mendoakan saya. Apakah saya kurang iman? Saya sudah berdoa dan terus berdoa. Saya sudah mencoba ini dan itu dan terus mencoba, tapi sepertinya gagal terus. Saya juga sudah minta ampun jika ada dosa yang saya perbuat, yang mungkin mengakibatkan apa yang saya lakukan selama ini tidak diberkati atau dibukakan jalannya oleh Tuhan. Salah satunya saya sempat lalai dalam perpuluhan. Tetapi setelah saya setia memberi dalam perpuluhan, kondisi keuangan dan pekerjaan saya ya tidak berubah. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Apakah terus mencoba dan terus mencoba sampai kapan? Dan apakah benar kondisi yang saya alami saat ini karena dosa atau apa ya Pak ya? Dan berkaitan dengan itu mungkin ada pertanyaan selanjutnya, mungkin berkaitan, masih relate. Bagaimana memperkuat iman agar masalah bisa dihadapi dan tetap berkeyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Itu pertanyaan yang, cukup panjang ya Pak ya. Gitu. Boleh mungkin dari Pak Wiwi dulu, kemudian dilengkapi oleh Pak Agus gitu. Ya, terima kasih Pak Rudi ya, terima kasih Pak Anton untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau dilihat saya tidak tahu masalah yang sebenarnya apa yang dihadapi oleh Pak Anton, tetapi kalau saya lihat mungkin Pak Anton mengalami kesulitan, mungkin keuangan atau apa, dan berusaha untuk menyelesaikannya dan sudah dilakukan berulang-ulang, tetapi gagal terus, bahkan sudah dibantu juga gagal terus ya. Dan mungkin udah saatnya untuk melihat apakah ada cara lain yang mungkin masih bisa dilakukan. Jadi kalau dilihat ya saya nggak tahu detail permasalahannya, tapi pasti ada out of the box thinking, ya out the box thinking yang mungkin harus dipikirkan ya. Tapi apakah harus mencoba terus? Harus mencoba terus gitu ya sampai itu menjadi berhasil. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai setting the expectation. Saya nggak tahu ya, mungkin juga kalau memang masalah berlarut-larut ya, mungkin ada satu saat di mana ya artinya harus keluar dari masalah itu, artinya bahwa mungkin harus sudah mulai di cut loss gitu ya. Cut loss itu sesuatu yang mungkin harus kita realize untuk kita maju ya, untuk kita maju. Jadi cut loss adalah sesuatu ya, karena kalau tidak cut loss akan berputar terus di sana sehingga membebani untuk kita maju ya. Jadi itu mungkin satu bahan pikiran yang saya bisa share kepada Pak Anton ya. Dan mungkin kalau untuk bagian lain mungkin Pak Agus yang lebih melengkapi. Terima kasih. Ya, saya memang seperti Pak Wiwi katakan nggak terlalu tahu apa yang jadi persoalan masalah, tetapi memang dalam segala sesuatu ada seasons-nya, ada musimnya ya. Jadi saya memang kebetulan suka juga kalau pergi mancing. Kalau pergi mancing itu kalau ikannya belum datang, rombongannya belum datang, mau ditungguin 5 jam, 7 jam juga dia nggak akan datang gitu.
Jadi kalau pemancing di laut itu biasanya harus tahu ikan itu akan lewat jam berapa, ketika itu lagi pasang atau lagi tidak pasang, lagi musim apa, lagi anginnya kemana, dan sebagainya. Itu banyak sekali yang dihitung gitu. Jadi banyak sekali yang dihitung. Jadi saya tadi juga seperti Pak Wiwi katakan, ini mungkin seasonnya di dalam, kalau ini bisnisnya, bisnis itu sedang mengalami banyak sekali shifting, banyak paradigma yang saya tahu, yang saya baca begitu, yang lagi banyak sekali paradigma yang terus berubah gitu dalam volatilitasnya, yang ke unexpected terjadi, ada banyak hal yang berubah dan sebagainya. Sehingga saya lihat sih ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang konvensional. Ya di mana-mana dalam sejarah itu yang konvensional itu pasti ada. Dan itu akan menjadi semakin minor, semakin sedikit surut gitu. Tetapi mereka yang non konvensional itu pasti bergerak di dalam perubahan. Nah, yang saya takutkan adalah bahwa perubahan begitu besar, gigantic change, tetapi kita nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu. Nah, terjadi dalam hidup, dalam teknologi, di dalam berkeluarga, di dalam juga tadi berbisnis. Seringkali kita mungkin lakukan satu bisnis yang memang sudah mulai senja gitu ya, sudah mulai ditinggalkan karena lagi shifting gitu, lagi beralih gitu. Nah itu sebabnya memang sekali lagi itu perlu untuk memahami konteks yang sudah berubah. Apa yang berhasil dulu hari ini belum tentu bisa berhasil. Itu sebabnya di dalam teori ilmu banyak sekali ilmu yang sekarang sudah nggak dipakai, dibuang semua gitu. Itu sebabnya jadi satu challenge untuk dosen-dosen di ekonomi, di bisnis adalah dia harus update benar-benar gitu. Kalau nggak dia ngajarkan mahasiswa tentang bisnis yang mulai sudah nggak ada lagi gitu. Termasuk di dalam, ambil contoh lah dalam pertumbuhan gereja hari ini ada satu istilah gitu. Banyak orang pendeta melayani gereja that no longer exists. Gerejanya ada di mindsetnya dia, di pikirannya ada gereja itu. Semuanya gereja begitu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi itu yang ditakutkan ya. Jadi kita ketinggalan oleh karena perubahan yang sudah terjadi, kita tidak catch up. Ya, mungkin yang kedua juga tadi menyambung Pak Wiwi soal ekspektasi. Kalau seasonnya sudah berubah, tentu ekspektasinya kita juga harus ubah gitu. Kalau saya pergi mancing di laut, lagi seasonnya tidak ada makarel gitu, saya tidak bisa berharap makarel datang. Memang udah nggak ada di situ dia ganti dengan ikan yang lain gitu. Jadi kalau saya begitu berarti kan saya pakai umpan yang berbeda gitu. Kalau saya fishing in the deep sea, laut dalam, itu semua peralatannya berbeda gitu. Dan ekspektasi terhadap itu semuanya berbeda, tekniknya, pendekatannya berbeda. Nah, kembali sekali lagi, ekspektasi apa yang diharapkan, parameter apa, ukuran apa yang kita sedang pakai, dan goal apa, sasaran apa, dan sebagainya. Mungkin perlu dikaji ulang, direview ulang, dibawa dalam diskusi dengan keluarga dan dalam doa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, bagus. Oh ya, yang berkenaan yang tadi itu Pak, berkaitan dengan hal yang teologi Pak, masalah itu bukan karena dosa ya Pak ya? Maaf ya, tadi saya agak lupa. Ya, jadi menguji segala sesuatu itu ada berlapis-lapis ujian ya, seperti kita ke lab ya, laboratorium, ada banyak hal yang bisa diuji gitu. Nah, salah satu adalah menguji batu penguji kata orang gitu. Jadi menguji alat ujinya dulu. Ketika kita berkata, oh ini salahnya gara-gara ini, kita mesti menguji dulu sebenarnya alat ujinya gitu. Pemahaman kita tentang ajaran Alkitab itu cukup kuat nggak untuk bisa dipakai untuk menguji. Itu sebabnya kenapa di gereja kita sangat dianjurkan orang ikut CG, ikut pembinaan, macam-macam lah sebenarnya gereja kita sudah tawarkan untuk kita. Supaya kita ngebentuk wawasan Kristen, cara berpikir Kristen, sehingga batu pengujinya, alat ujinya itu baik gitu. Instrumennya, kalau kita dalam riset itu instrumennya tuh diuji dulu tuh. Saya baru memahami ketika riset ya. Itu riset itu selalu akan si sistem atau instrumen riset itu pasti ditentang terus. Itu pasti digugurkan terus gitu sampai itu betul-betul akurat gitu. Nah sama ketika kita berkata, oh ya kenapa ya saya ya, apakah karena ini ada dosa dan sebagainya. Kita dulu menurut saya mesti dekat dengan Tuhan, tahu juga apa yang kata Alkitab tentang hidup kita. Jangan sampai seperti Ayub ya, ketika Ayub itu kena sakit,
teman-temannya ngumpul. Ini karena dosa sih lo. Gini. Itu kata Ayub, kamu pergi sana, kamu sialan, bukan nolong saya, dia bilang gitu. Jadi ujilah diri sendiri di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, apakah karena itu pasti dosa? Belum tentu dosa. Juga bisa karena dosa. Gitu. Jadi diuji satu-satu. Gitu. Diuji. Mungkin tadi juga seperti Pak Wiwi bilang, ekspektasinya ketinggian. Gitu. Ambil contoh nih, saya ini udah usia segini masih pengen main sepak bola, gitu. Ingin jadi juara badminton. Nah, kelihatannya sudah harus banyak berubah juga gitu. Jadi ada banyak aspek yang perlu kita uji, khususnya cara kita menguji itu sendiri. Tapi kalau itu dosa, memang kita perlu mengaku dan menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Thank you, bagus, thank you. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari dari Pak Satya, tadi saya baca. Pak Satya ini anggota KPU ya, ada di Kalimantan, dan istrinya kebetulan dokter. Istri Pak Satya pernah mengatakan bahwa pasien akan bisa sembuh kalau dia sadar bahwa dia sakit. Kemudian punya tekad untuk mencari kesembuhan. Kemudian ada kemauan untuk taat mengikuti resep agar sembuh sehingga ada harapan pasien bisa sembuh. Nah, pertanyaan dari Pak Satya ini mungkin ke Pak Wiwi atau juga mungkin ke Pak Agus, bagaimana kita bisa menjaga diri agar kita tetap dalam keadaan sadar dengan kenyataan, atau mungkin sadar juga kalau kita sakit. Kira-kira begitu pertanyaan dari Pak Satya. Mungkin saya dulu kali ya. Ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Satya yang jauh dari Kalimantan ya, yang mungkin sekarang sibuk mempersiapkan pemilu ya, karena beliau anggota KPU ya, KPUD ya. Jadi memang betul, artinya kalau kita tidak merasa sakit maka kita tidak pernah minum obat ya. Kalau tidak merasa sakit mungkin juga ya tiba-tiba kita sudah tiba-tiba pingsan begitu ya. Nah demikian juga kita dengan berbagai kehidupan dengan berbagai masalah, ya tentunya yang pertama, misalnya di bisnis kita harus tahu dulu masalahnya apa, dan kita harus sudah tahu bahwa kalau kita punya masalah ini, ya kita kalau tidak sadar bahwa kita punya masalah ini, kita tidak akan pernah perbaiki, ya. Jadi contoh adalah misalnya, ya kalau saya lihat contoh paling gampang itu misalnya waktu Yamaha itu sukses dengan Mio, ya. Yamaha Mio ya. Jadi sukses, dan pada waktu sudah sukses begitu ya, bahkan sudah mau melewati Honda, bahkan pernah melewati Honda gitu ya, di mana seluruh dunia Honda itu tidak pernah nomor 2, Yamaha itu tidak pernah nomor 1 gitu ya. Tapi pada waktu itu sudah nomor 1 karena Yamaha Mio ya. Dan setelah sekian lama ya, saya lihat tidak ganti-ganti modelnya gitu. Sementara Honda itu setiap tahun ganti terus, ada Vario, ada apa terus gitu ya. Nah, saya melihat dan saya belajar, mungkin manajemen Yamaha itu pada titik itu tidak menyadari bahwa Mio ini sebetulnya udah saatnya untuk terus-menerus dilakukan atau bahkan sudah ganti dengan model baru gitu. Ya, nah mungkin mereka terlalu enjoy, terlalu apa. Nah ini memang betul. Jadi perlu untuk menyadari bahwa masalahnya itu ada gitu ya, untuk supaya kita bisa segera keluar atau segera memperbaiki. Gitu Pak Rudi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wiwi. Pak Agus, apakah mau menambahkan? Ya ini menarik ya, seperti tadi Pak Wiwi katakan ya, kalau nggak sadar ya repot memang. Nah, kesadaran itu, awareness itu sebenarnya menarik ya. Beberapa hal untuk bisa meningkatkan kita punya kesadaran. Pertama adalah meditate ya, meditasi. Saya ingat sekali satu kali di kelas itu ketika saya kuliah, satu dosen itu suruh ayo semua keluar gitu. Keluar lalu kamu belajar mengamati sesuatu. Jadi kami dibiarkan sejam culang-cileng gitu ya. Orang sudah bilang diam, lihat kiri, lihat kanan. Catat dia bilang apa yang kamu lihat gitu. Kita diam, udah gitu 1 jam, lalu dikasih tahu nggak cukup 2 jam. Kita suruh duduk 2 jam culang-cileng, coba aja kita lakukan culang-cileng ya 2 jam gitu. Lalu suruh masuk ke kelas. Oke, tutup mata. Sekarang saya mau tanya, dia bilang gini. Boleh tanya ya, langsung ya tes. Itu yang tadi kamu lihat di situ ada berapa bel? Lonceng.
Ada berapa ya? Semua orang pada, ada berapa gitu ya. Ditanya, di situ ada pohon itu pohon apa gitu. Sesuatu yang kita tuh selalu miss untuk melihat gitu. Tetapi kami diajar, kita latihan itu tuh berkali-kali. Jadi itu menyadarkan kita banyak hal yang miss oleh kita gitu. Awareness itu bisa terjadi ketika kita diem. Ketika kita diem, duduk tenang, mikir, satu-satu tuh dicerna, dikunyah gitu. Jadi orang sibuk mah nggak bisa punya awareness. Kesadaran itu tercipta dengan diem. Itu sebabnya Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Kalau nggak gitu kan susah bergerak terus, dia nggak sempat mikir. Kedua adalah melihat gitu ya, memperhatikan, exposure. Jadi ada baiknya juga kita tuh suka jalan-jalan gitu. Oke, bagi saudara yang senang tadi kata Pak Wiwi soal motor, ya jalan-jalanlah ke showroom, kemana gitu loh, ke pabrik motor. Itu kesadarannya muncul karena seeing, melihat gitu. Yang ketiga adalah dites gitu. Kita ada semacam tes terhadap diri sendiri. Kita tuh tahu nggak, nyadar nggak yang gini gitu. Nanti kalau lewat tes kan baru tahu ya. Ada banyak tes yang bisa kita lakukan. Misalnya spirituality question-nya juga ada tuh. Tes-tes untuk kerohanian, tes leadership, tes macam-macam tuh. Di situ kita baru ngerti, kita cuma nggak nyampe targetnya. Gitu. Ternyata kita enggak gitu. Tes itu bisa membuktikan. Keempat juga others, orang lain gitu. Kadang-kadang kita sudah nggak dengar orang lain, coba dengarkan orang lain ngomongin kita kayak apa. Gitu. Nah itu mungkin perspektif mereka lah yang lebih benar dari kita. Dan yang terakhir adalah reguler kita menciptakan kesadaran yang reguler gitu. Saya perlu tiap berapa lama retreat pribadi, check up pribadi untuk mengetahui tentang kesadaran-kesadaran yang perlunya lebih sensitif muncul gitu. Nah, jadi kalau orang sudah terbiasa, saya rasa dengan kebiasaan tertentu kesadaran itu lebih sensitif gitu. Muncul sensitivitas itu muncul karena dia dilatih sekian lama. Baru dia muncul sensitivitas. Termasuk terhadap Tuhan juga kan, pimpinan Tuhan. Kita itu jadi sensitif karena kita udah berkali-kali ngalamin itu, open ke Tuhan, dipimpin Tuhan, open lagi, dipimpin Tuhan. Jadi dia sensitif. Tapi kalau orang nggak pernah gitu lalu minta kesensitifan kan susah, betul nggak? Orang nggak pernah sensitif. Nah, saya mau ambil contoh lah. Saya dulu main badminton, pemain badminton. Kalau orang main badminton di awal kan lihat shuttlecock-nya kemana kita pukul kan, betul kan? Coba kalau kita sudah main badminton lama, pernah nggak lihat shuttlecock-nya di mana? Nggak pernah lihat. Karena kita sudah begitu sensitifnya, dia tahu. Bahkan pukulan dari belakang pun bisa kita lakukan tanpa melihat shuttlecock itu. Sensitivitas itu terbangun karena sebuah habit, kebiasaan yang positif yang dibangun. Saya rasa mungkin itu bisa menolong kita. Terima kasih. Ya. Thank you Pak Wiwi, thank you juga Pak Agus. Apakah boleh satu pertanyaan lagi, Pak? Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak ya. Ini ditujukan kepada Pak Agus Gunawan. Tadi Pak Agus Gunawan itu ada poin panggilan untuk bertahan hidup. Apakah itu artinya sama dengan panggilan untuk menderita? Kalau begitu kita terus menderita ya Pak. Apakah tidak ada senangnya? Bagaimana kita bisa menikmati atau menjalani hidup kita yang penuh penderitaan? Penderitaan itu absolut atau relatif sebenarnya penderitaan itu. Penderitaan itu hadir di dunia itu absolut atau relatif. Saya merasa bahwa rasa sakit itu ada satu buku, Where is God when it hurts? Di mana Tuhan ketika saya rasa sakit. Nah, di buku itu dikatakan bahwa sebenarnya rasa sakit itu adalah sesuatu yang kadang diizinkan Tuhan, baik adanya. Kalau saudara tidak punya rasa sakit, kegencet pintu nggak sakit, tahu-tahu saudara bingung kemana jari-jarinya hilang gitu, karena saudara tidak merasakan apa-apa. Jadi ada banyak hal yang positif yang Tuhan izinkan dengan rasa sakit, termasuk dengan penderitaan. Itu sebabnya di Alkitab, penderitaan itu punya aspek positifnya. Sekalipun kita tidak harus menderita. Itu yang pertama. Kedua, kita memang harus menderita untuk apa yang harus kita memang menderita. Kalau demi pengabaran Injil, demi kerajaan Allah harus menderita, ya kita pikul salib kita. Memikul salib pasti nggak gampang, namanya juga salib. Nggak mungkin beda dengan pikul donat ya. Pikul pizza lain, ini pikul salib itu pasti nggak gampang gitu loh. Jadi kedua, ketiga adalah
Buat saya penderitaan itu relatif sekali dalam pengertian gini. Banyak orang yang lebih menderita dari kita, tapi dia tidak menganggap itu penderitaan. Gitu. Dia enjoy saja. Ambil contoh saja. Itu orang yang apa? Itu orang yang angkat besi, angkat besi itu, lifter, itu menderita nggak? Coba aja kita lakukan. Itu kan sakit sekali itu tuh. Ketika si ototnya stretch gitu. Itu kan sakit sekali. Tetapi kan dia enjoy sekali. Jadi penderitaannya teratasi oleh karena ada passion, ada harapannya dia. Gitu. Nah, yang terakhir, sebenarnya Tuhan Allah tidak ingin saudara menderita yang tidak perlu. Ya. Banyak penderitaan yang tidak perlu menurut saya, dan orang Kristen juga banyak sekali menderita untuk penderitaan yang tidak perlu. Coba kita duduk dan tulis gitu. Penderitaan yang kita alami itu perlu apa tidak perlu? Mungkin 90%, mungkin 75%. Itu nggak perlu gitu. Misalnya gini, penderitaan karena kita stres karena belum belajar ujian. Nah, itu kan menderita sendiri gitu. Ada banyak orang kalau ujian besok dia main kok, dia nggak peduli besok. Ya, dia udah siap gitu loh. Itu kan menderita sendiri. Kedua tadi bisnis, maaf ya. Saya bukan bisnismen. Tetapi saya juga tahu ada banyak orang tuh sebenarnya tidak ahli berbisnis. Nah, dia nggak belajar bisnis, nggak tanya-tanya, nggak belajar dari orang lain, ya itu menderita sendiri menurut saya gitu. Jadi nggak bisa nyalahkan Tuhan. Gitu. Yang ketiga, misalnya contoh yang lain lah ya. Saya lebih melihat begini. Ada banyak penderitaan yang sebenarnya mungkin kalau kita eliminasi itu tidak betul-betul menderita sebenarnya. Nggak. Malah pengkhotbah berkata, enjoy. Nikmatilah segala kebaikan Tuhan. Jadi nggak pernah tuh Alkitab itu ngajarin kita. Saya bukan anti teologi penderitaan, saya juga bukan penganjur teologi penderitaan, enggak. Buat saya mah teologi mah itu aja di Alkitab. Jadi kalau harus menderita, menderitalah. Kalau enggak ya jangan gitu. Happy aja gitu. Kalau penderitaan itu karena Kristus dan memang harus terjadi, harus mati karena Injil. Dan harus, ya sudah, mau apa ya mati aja kita demi Injil. Tapi jangan kita mati konyol kan gitu. Jadi saya lihat sih Alkitab itu penuh dengan banyak kebenaran yang luar biasa. Gitu. Nikmatin aja hidup menurut saya gitu. Saya kadang berpikir dulu ketika kita nggak punya apa-apa makan Superman juga happy. Anak kecil kalau dikasih Super Indomie lebih bahagia dibanding dikasih pizza. Gitu. Jadi akhirnya menjadi sangat relatif yang namanya penderitaan. Banyak hal yang sebenarnya tidak perlu, gitu, unnecessary. Ya mungkin itu menolong sebagian ya. Terima kasih. Ya, thank you banyak Pak Wiwi dan juga Pak Agus. Kita semua sangat diberkati pada malam hari ini. Tapi karena waktu kita tidak bisa berpanjang-panjang lagi. Kita akan mengakhiri Family Talk pria kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri Family Talk pria kita pada malam hari ini, boleh Pak Wiwi dan Pak Agus memberikan satu closing statement ya. Satu closing statement. Boleh dari Pak Wiwi dulu, kemudian disambung oleh Pak Agus Gunawan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Saya mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya bahwa hari ini itu 10 tahun lalu Om Lim meninggal di 10 Juni. Jadi tanggal 10 ya. Beliau meninggal umur 95 ya. Tapi mungkin ada satu kenyataan yang Bapak-bapak sama Ibu-ibu mungkin tidak sadar bahwa Om Lim itu baru kaya umur 52. Ya. Beliau meninggal umur 95 ya. Jadi kebayang dia mulai berusaha mungkin umur 20 atau 18. 32 tahun itu berusaha terus ya. Jadi ini satu kenyataan bahwa sekian tahun dia berusaha terus dan baru kaya tuh 52 tahun. Orang lain udah mau pensiun 55, Om Lim tuh baru kaya dan dia meninggal umur 95 tahun. Dia menikmati 43 tahun menjadi orang yang sangat kaya gitu ya. Nah, jadi yang membedakan kita semua dengan Om Lim ya bahwa Om Lim terus berusaha. Om Lim menurut saya terus pengen maju ya. Itulah act as a winner, sikap sebagai pemenang. Apalagi kita sudah dimenangkan dalam Tuhan. Kita lebih dari pemenang, ya. Kita harus terus berusaha untuk terus maju, keluar dari berbagai permasalahan, terus maju. Terima kasih. Itu aja dari saya. Ya, thank you. Ya, saya percaya kita bilang kita itu harus jadi winner sebenarnya kan. Roma pasal 8. Kita bahkan dikatakan more than a conqueror, lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang gitu. Jadi
semuanya sudah disediakan untuk kita menang. Ya, jadi saya percaya Tuhan menolong kita untuk terus progres dalam segala situasi. Ada Tuhan menyertai kita. Salah satu penyesalan dari banyak orang-orang di riset ini ya, yang menyesal ketika hari tua adalah tidak mencoba atau quitting, berhenti. Jadi kalau saya sudah berusaha lalu tidak betul-betul sukses, sebenarnya nggak terlalu pusing karena sudah mencoba namanya gitu. Jadi it's worth trying gitu. Masuk akal, layak untuk mencoba gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak yang belum mencoba, belum tadi segigih Om Lim seperti kata Pak Wiwi, sudah nyerah gitu loh. Saya ketemu ada orang-orang yang belum apa-apa, sebenarnya sudah merasa sudah apa-apa, belum, jauh gitu, jauh. Di gereja kita, di jemaat kita banyak orang yang struggle, saya tahu, dan banyak orang yang berjuang luar biasa. Salut untuk mereka. Di tengah segala kesusahan mereka tetap melayani Tuhan. Jadi kalau saya berharap kita bisa menemukan orang-orang seperti itu dan belajar dari mereka. Banyak di antara kita termasuk saya mungkin belum apa-apanya gitu. Jadi jangan quit ya. Try terus ya. Tuhan berkati setiap kita. Thank you Pak Wiwi, thank you Pak Agus. Kita akan mengakhiri Family Talk pria kita pada malam hari ini ya. Kita mohon doanya dari Pendeta Hengki Suciadi, mohon doa berkatnya, dan setelah itu ada beberapa pengumuman yang akan dibacakan setelah doa dan doa berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa. Mari kita melanjutkan kehidupan kita semua, mengarahkan langkah dan mata kita ke depan, percaya kepada kasih Tuhan, melangkah dengan iman, bercermin dalam kebenaran, dan Tuhan sumber kekuatan akan menjadikan setiap kita menjadi pemenang-pemenang bagi kemuliaannya, dan terimalah berkat Tuhan. Sinar kemuliaan Allah dari tempat yang maha tinggi menyinari hidup setiap kita di dalam kekayaan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang merancang kehidupan anak-anak Tuhan dengan baik dan selalu menuntun bagaikan terang di dalam setiap langkah perjalanan. Kasih Allah Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan, menambah-nambahkan pengertian. Kasih Allah Tritunggal bersama dengan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.